Kerajaan Lingga, jejak sejarah di tengah samudra. Di antara pulau-pulau yang tersebar di Kepulauan Riau, ada sebuah kerajaan yang pernah berjaya dan menjadi pusat peradaban Melayu di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu Kerajaan Lingga. Kerajaan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai tempat bertemunya berbagai budaya. Meskipun kini hanya tinggal puing-puing dan cerita rakyat, jejak kejayaan Lingga masih terasa kuat di hati masyarakat Kepulauan Riau. Asal-usul Kerajaan Lingga. Kerajaan Lingga berdiri di sekitar abad ke-19, tepatnya pada tahun 1824, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Riau Lingga yang terbentuk setelah pecahnya Kesultanan Johor Riau. Berdasarkan Perjanjian London, wilayah kerajaan ini resmi terpisah dari kekuasaan Malaka dan Singapura yang saat itu menjadi milik Inggris. Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberi hak atas wilayah Riau Lingga, dan dengan begitu terbentuklah Kesultanan Lingga sebagai entitas terpisah yang berpusat di Pulau Lingga. Salah satu sosok terkenal dari Kerajaan Lingga adalah Sultan Mahmud Muzaffar Shah, yang dikenal gigih mempertahankan kedaulatan lingkup kerajaannya di tengah godaan dan tekanan kolonial. Meskipun demikian, kehadiran penjajah Belanda membuat keadaan semakin sulit. Sultan dan masyarakatnya harus menghadapi perlawanan yang panjang demi mempertahankan kedaulatan mereka. Di sebuah kampung kecil di Pulau Lingga, seorang kakek bernama Haji Omar sedang duduk bersama cucunya, Amir. Di bawah pohon kelapa yang rindang, Amir terlihat penasaran mendengar kisah tentang leluhurnya. Amir, kakek, apakah benar Kerajaan Lingga pernah sangat besar? Seperti apa kerajaannya dulu? Haji Omar, benar, nak. Dulu, kerajaan ini punya pelabuhan yang ramai dan banyak kapal datang dari berbagai negeri. Sultan Lingga dikenal bijaksana dan mampu menjaga persahabatan dengan banyak kerajaan. Amir, mengapa sekarang kerajaan itu tidak ada lagi, kek? Haji Omar, sejarahnya panjang, nak. Dulu, Belanda ingin menguasai perdagangan dan tanah di sini. Mereka membuat perjanjian dengan Inggris untuk membagi kekuasaan di Nusantara. Itulah awal dari keruntuhan Kerajaan Lingga. Meskipun Sultan dan rakyat berjuang, perlahan-lahan Belanda berhasil mengambil alih. Kerajaan Lingga di puncak kejayaan. Kerajaan Lingga berkembang sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pendidikan Islam. Berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, banyak kapal dari Cina, Arab, dan India yang singgah di Lingga. Kedatangan berbagai bangsa ini membawa pengaruh besar pada budaya Lingga, mulai dari bahasa, seni, hingga sistem pemerintahan. Namun, selain sebagai pusat perdagangan, Lingga juga dikenal karena hubungan kuat dengan berbagai kerajaan Melayu. Para sultan yang memimpin Lingga tidak hanya dihormati oleh rakyatnya, tetapi juga oleh kerajaan lain di sekitarnya. Mereka sering menikah dengan keluarga kerajaan Melayu lain untuk mempererat hubungan diplomatik. Amir, lalu, apakah mereka bisa melawan Belanda, kek? Haji Omar, Sultan Mahmud Muzaffar Shah, yang terakhir, sempat melawan, nak. Ia tahu Belanda hanya ingin mengambil alih kekayaan di sini. Tapi Belanda terlalu kuat. Ketika Sultan menolak tunduk, Belanda melakukan berbagai cara agar Sultan kehilangan dukungan. Mereka mengirim mata-mata dan memecah belah rakyat. Amir, kasihan sekali, kek. Apakah rakyat tidak membantu? Haji Omar, rakyat berusaha, nak, tapi pada akhirnya Belanda lebih kuat. Setelah banyak pertentangan, Sultan Mahmud Muzaffar Shah dipaksa mundur dan diasingkan. Tanpa pemimpin, kerajaan Lingga takluk sepenuhnya pada Belanda. Akhir kejayaan Kerajaan Lingga. Pada tahun 1911, Belanda resmi menghapus Kesultanan Lingga,
dan wilayahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda. Sultan terakhir diasingkan ke Pulau Singkep dan akhirnya ke Batavia, Jakarta. Dengan kejatuhan Kesultanan Lingga, berakhirlah era kerajaan Melayu yang sempat berjaya di Nusantara. Meskipun pemerintahan kerajaan berakhir, jejak sejarah kerajaan Lingga masih dapat dilihat pada peninggalan-peninggalan arsitektur dan tradisi budaya yang dijaga masyarakat setempat hingga kini. Penutup. Kerajaan Lingga mungkin hanya tinggal sejarah, tetapi nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan yang diwariskan para sultan terus hidup di hati masyarakat Kepulauan Riau. Dari cerita ini, kita dapat melihat bahwa kejayaan Nusantara bukan hanya milik satu kerajaan besar, tetapi juga dari kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri dengan bangga di antara gelombang lautan. Narasi percakapan terakhir. Amir, kakek, apakah aku bisa menjadi seperti Sultan Lingga? Haji Omar tersenyum, tentu, Nak. Kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Tidak harus menjadi sultan, tapi bisa menjadi sosok yang menjaga tradisi dan menghormati leluhur, sama seperti Sultan Lingga dulu. Amir, ya aku ingin menjaga sejarah ini, Kek. Haji Omar, bagus, Nak. Selama kita menghormati dan belajar dari masa lalu, semangat kerajaan Lingga akan selalu hidup. Cerita ini menjadi pengingat bahwa sejarah adalah bagian dari identitas, dan menjaga sejarah adalah cara kita menghargai leluhur.